Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin, NIM H02213008. Akan membahas materi tentang ejaan dan tanda baca secara singkat. Baik, langsung saja ke dalam videonya. Ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan mengenai bagaimana melambangkan bunyi, ujaran, dan hubungan antara lambang-lambang itu. Macam-macam ejaan. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen, nama seorang guru Belanda yang meminati bahasa, tahun 1901. Yang kedua, ejaan Suewandi, Menteri Perikanan dan Kehutanan Republik Indonesia, tahun 1947. Yang ketiga, ejaan Molindo, Melayu Indonesia, tahun 1958. Yang keempat, ejaan yang disempurnakan EYD, diresmikan tanggal 16 Agustus 1972. Contoh kata ejaan Van Ophuijsen: Khoisoes, Jumaet, Jani, Pajoeng, Joe, Sainji, Goeroe, Joenja. Sedangkan contoh ejaan Suwandi: Khusus, Jumat, Jakni, Pajong, Jutju, Sunji, Guru, dan Jonja. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini diresmikan 16 Agustus 1972. Kemudian pada tahun 1976 disusunlah buku pedoman mengenai EYD. Hal yang ditekankan oleh EYD adalah pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, pemakaian tanda baca, punktuasi. Perubahan yang terjadi dibanding ejaan Suwandi. Yang pertama, huruf F, V, Z, Q, dan X diresmikan pemakaiannya menjadi huruf bahasa Indonesia atau yang disebut dengan BI. Angka 2 untuk kata ulang dihapuskan. Untuk penulisannya harus ditulis berulang diikuti tanda hubung. Yang ketiga, awalan di dan ke ditulis serangkai dan kata depan di dan ke ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh awalan dan kata depan. Awalan di dan ke ditulis di depan, ditulis, diundang, kemudian, kepada, dan ke depan. Sedangkan kata di depan, di dan ke ditulis di pasar, di kampus, di meja, ke pasar, ke kampus, dan ke pasar. Pemakaian huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awalan kalimat. Misalnya, dia mengamuk, apa maksudnya, dan sebagainya. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Bapak menasihatkan, berhati-hatilah nak, kemarin engkau terlambat katanya, dan sebagainya. Pemakaian huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, majalah Bahasa Indonesia dan Kesusastraan, buku Negara Kertagama, karangan Prapanca, surat kabar Suara Karya. Huruf miring juga dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Misalnya, huruf pertama kata abjad ialah A. Dia bukan menipu tetapi ditipu. Bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital. Buatlah kalimat dengan terlepas tangan. Penulisan kata. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, ibu percaya bahwa engkau tahu kantor pajak penuh sesak. Buku itu sangat tebal. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Misalnya, bergeletar, dikelola, penetapan, menengok, dan sebagainya. Penulisan kata. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya, adipati, aerodinamika, antar kota, anurmerta, elektronik, intervensional, introspeksi, audiogram, awahama,
Nat Biokimia. Mahasiswa, wawancanegara, multilateral, narapidana, subseksi, telepon, terimigrasi, non-kolaborasi, Pancasila, parterisme, paripurna, dan sebagainya. Penulisan kata. Jika bentuk terikat oleh kata yang huruf awalnya adalah huruf kapital, diberi di antara kedua unsur itu dituliskan dengan tanda hubung, misalnya non-Indonesia. Jika maha sebagai unsur gabungan diikuti oleh kata esa, dan kata yang bukan kata dasar gabungan tulis terpisah, misalnya mudah-mudahan. Tuhan yang Maha Esa melindungi kita, marilah kita bersyukur kepada yang Maha Kuasa, Maha Pengasih. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Misalnya, anak-anak, biri-biri, buku-buku, porak-poranda, hati-hati, dan sebagainya. Gabungan kata. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus. Unsur-unsurnya ditulis terpisah. Misalnya, orang tua, kambing persegi panjang, mata pelajaran, dan sebagainya. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, apa yang ku miliki boleh kau ambil. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Penggunaan kata depan, di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Misalnya, kain itu terletak di dalam lemari, bermalam semalam di sini. Di mana Siti sekarang? Rumah, ada di rumah. Mereka ada di rumah. Selanjutnya itu partikel. Partikel lah, ka, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu di baik-baik. Apakah yang tersisa dalam surat itu? Siapakah gerangan dia? Dan sebagainya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun yang dimakannya ia tetap kurus. Hendak pulang pun sudah tidak ada kendaraan. Dan sebagainya. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya DPR, yaitu singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebagainya. Penggunaan tanda baca. Tanda baca merupakan pengganti intonasi, nada, dan tekanan yang muncul dalam ragam lisan. Tanda baca juga dapat membantu pembaca untuk dapat memahami jalan pikiran penulisnya. Penggunaan tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya, ayahku tinggal di Solo, biarlah mereka duduk di sana, dan sebagainya. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau hari hujan, saya tidak akan datang. Penggunaan tanda hubung. Tanda hubung menyambung kata suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Contohnya, di samping cara-cara lama itu ada juga cara yang baru. Dengan catatan suku kata yang berupa satu vokal tidak ditempatkan pada ujung baris atau pangkal baris seperti berikut ini. Beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan. Walaupun sakit, mereka tetap tidak mau beranjak. Sekian dari saya, selamat menerapkan dalam praktik menulis. Terima kasih.